selamat sore. Perkenalkan nama saya Dita Rahayu Yunisa. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi dan Mulut. Nah, adapun maksud dan tujuan saya di sini akan memberikan sedikit informasi kepada kakak mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Apakah kakak bersedia? Oke, baik, terima kasih ya kak. Saya minta waktunya sebentar. Nah, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kakak kan ke rumah saya. Apakah kakak di rumah sikat gigi dulu apa enggak? Sikat gigi dulu. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan materi mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, sebelumnya kakak, apakah kakak mengetahui pengertian dari menyikat gigi itu apa? Belum tahu ya kak. Oke, nggak apa-apa ya kak. Di sini saya akan memberitahu menyikat gigi itu apa. Nah, jadi menyikat gigi itu adalah tindakan menggosok gigi dengan sikat gigi yang dilengkapi dengan pasta gigi dan membersihkan dari sisa makanan. Nah, yang menempel pada gigi kakak. Nah, apakah kakak dapat memahaminya? Oke, baik. Nah, adapun tujuan menyikat gigi kak. Nah, ada pula tujuan dalam menyikat gigi ya kak. Nah, apakah kakak sebelumnya telah mengetahui itu tujuan menyikat gigi itu apa? Oke, nggak apa-apa ya kak. Di sini saya akan memberitahu tujuan dari menyikat gigi, yaitu membersihkan plak dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi kakak. Nah, contohnya seperti ini ya kak. Jadi makanan itu yang menempel pada gigi kakak, apabila kita membersihkan dengan sikat gigi, ini akan bersih ya kak. Nah, ada pula manfaat dalam menyikat gigi. Sebelumnya, apakah kakak mengetahui manfaat dalam menyikat gigi itu ada apa? Salah satunya menghilangkan bau mulut. Oke, betul banget ya kak. Salah satunya menghilangkan bau mulut. Nah, apabila kita nafasnya segar, wangi gitu ya, kalau udah sikat gigi, jadi kita tuh jadi percaya diri gitu ya, apalagi berbicara sama antar teman, depan umum. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada membersihkan plak dan sisa makanan. Plak itu apa sih? Misalnya kakak bertanya-tanya, plak itu apa sih? Nah, plak itu adalah sisa makanan yang menempel pada gigi yang lama-kelamaan akan menjadi keras dan berubah warna menjadi warna coklat kekuningan seperti gambar yang di sini ya kak. Nah, ini tuh harus dibersihkan. Apabila kita tidak dibersihkan, tadi kan keras. Kalau keras itu harus memerlukan tindakan scaling gitu salah satunya. Dan yang ketiga, ada mencegah gigi berlubang. Nah, mencegah gigi berlubang ini adalah salah satu manfaat dari menyikat gigi. Apabila kita tidak menyikat gigi atau menyikat giginya dengan cara tidak benar, nah ini bisa menyebabkan gigi berlubang seperti gambar yang di sini ya kak. Kalau gigi kita sudah berlubang kan jadi serem gitu ya, takut ya, harus ditambah ke dokter gigi. Nah, di sini ada membuat senyum lebih cerah. Nah, membuat senyum lebih cerah ini jadi kita lebih percaya diri gitu ya di depan umum, senyum sama temen gitu, apalagi kayak senyum-senyum sendiri gitu ya kakak ya. Nah, dan juga oke, di sini aku mau kasih tahu, di sini saya mau memberitahu gitu kepada kakak teknik menyikat gigi. Oke, sebelumnya kakak di rumah pakai teknik apa gitu dalam menyikat gigi? Mempunyai teknik sendiri atau seperti apa? Gosok-gosok aja. Gosok-gosok sendiri aja gitu ya. Cepet-cepet gitu ya. Oke, gak apa-apa. Di sini saya akan memberitahu teknik menyikat gigi. Nah, teknik menyikat gigi adalah cara atau metode tertentu yang digunakan untuk membersihkan gigi dan gusi secara efektif ya kak. Nah, menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, teknik ini bertujuan untuk menghilangkan plak dan sisa makanan dan juga bakteri yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah kak, dan selain gigi berlubang juga penyakit pada gusi, radang gusi. Apakah kakak telah pernah mengalami nggak penyakit seperti ini, radang gusi, penyakit gusi? Alhamdulillah ya kalau kayak gitu, dan juga bau mulut. Nah, ini teknik dalam menyikat gigi. Nah, kan tadi kakak belum memakai teknik gitu ya di rumah, gitu tekniknya seperti apa. Oke, baik, di sini saya mempunyai 3 teknik ya kak dalam menyikat gigi. Nah, teknik yang pertama ada teknik horizontal. Teknik horizontal ini yang dimana menyikat giginya tuh dengan cara maju mundur. Oke, di sini saya akan memberi contoh kepada kakak. Teknik horizontal itu dengan cara seperti ini ya kak, maju mundur, sama semua permukaannya juga maju mundur. Nah, yang kedua ada teknik sirkular. Teknik sirkular ini yang dimana teknik cara sikat giginya dengan cara bulat, sama ke semua permukaan bulat. Dan yang ketiga ada teknik vertikal. Teknik vertikal ini yang dimana tekniknya itu sikat gigi dengan cara dari atas gusi ke bawah.
gini ya kak, dari atas gusi ke bawah, dari atas ke bawah sama ke semua permukaan. Nah, apakah kakak ingin mencobanya? Oke, boleh. Dari teknik horizontal dulu mungkin ya, maju mundur maju mundur. Gitu ya. Ya, maju mundur maju mundur maju mundur. Oke, bagus semua permukaan. Dan yang kedua ada teknik sirkular. Teknik sirkular ini yang dimana tekniknya itu dibulat-bulat-bulat semua permukaannya. Oke, dan yang terakhir ada teknik vertikal. Teknik vertikal ini yang dimana tekniknya dari atas ke bawah, dari atas gusi ke bawah dicongkel. Oke, ya betul. Oke, alhamdulillah kakak berarti sudah paham ya teknik dalam menyikat gigi seperti apa. Di sini ada selain teknik ada tips dalam menyikat gigi. Sebelumnya apakah kakak mengetahui tips dalam menyikat gigi itu ada apa saja? Tidak tahu, gak apa-apa ya kak, saya kasih tahu. Yang pertama ada memilih sikat gigi yang sesuai dengan usia. Kenapa sih harus memilih sesuai dengan usia? Contohnya, kakak kan sudah dewasa, nah maka dari itu kakak harus memilih sikat gigi yang dewasa. Misalnya kakak di rumah punya adik ya, nah maka dari itu kakak harus memilih sikat gigi untuk adiknya yang ukuran anak-anak seperti itu. Nah, yang kedua, memilih bulu sikat yang lembut dan halus. Nah, contohnya seperti ini ya kak. Kenapa harus memilih bulu sikat yang lembut dan halus? Karena kan gusi di kita ada gusi yang dimana gusi itu permukaannya itu sangat lunak gitu ya, mudah luka gitu. Apabila ininya tidak halus dan lembut, nanti kan jadi luka seperti itu. Nah, yang ketiga ada pasta gigi yang mengandung fluor. Kenapa sih harus pasta gigi yang mengandung fluor? Karena fluor ini mencegah gigi kita agar tidak berlubang ya kak. Nah, sekarang tapi zaman sekarang gitu ya, pasta gigi udah mengandung fluor ya semuanya juga, jadi aman gitu ya. Yang keempat, memilih waktu yang tepat untuk menyikat gigi. Nah, sebelumnya saya izin bertanya sama kakak, apakah kakak sikat giginya sudah tepat waktunya? Sehari itu berapa kali gitu? 2 kali. 2 kali dalam sehari. Nah, waktunya kapan aja sih kak kalau aku boleh tahu? Siang sama malam. Siang sama malam sebelum tidur. Nah, sebenarnya itu betul ya kak, sebelum tidurnya itu betul, malamnya itu emang sebelum tidur. Dan yang baiknya itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Nah, dan juga di sini ada mengganti sikat gigi setiap 2-3 bulan sekali. Apakah kakak sudah mengganti sikat gigi dalam 2-3 bulan sekali belum? Udah ya, alhamdulillah. Karena apabila kita tidak mengganti sikat gigi dalam 2-3 bulan sekali, nanti sikat giginya akan rusak seperti ini. Dan juga sama aja bohong ya kayak kita sikat gigi kalau jelek-jelek kayak gini gitu. Dan juga ada mencegah pemakaian sikat gigi bersama. Nah, pastinya kakak bertanya sama saya, mencegah pemakaian sikat gigi bersama itu seperti apa sih kan contohnya? Nah, mencegah pemakaian sikat gigi bersama itu contohnya seperti kakak punya adik kan di rumah, nah punya teteh juga misalnya di rumah, nah memakainya itu bersama-sama, nah itu sangat tidak baik. Karena kan kita nggak tahu gitu ya dalam rongga mulut kita itu bakteri kumannya itu banyaknya seperti apa gitu ya. Jadi kan ditakutkan gitu bakteri yang satu ke bakteri yang satu jadi tular menular gitu kan ya. Apalagi kan bahaya gitu ya kalau gitu. Oke, yang terakhir ada menyimpan sikat gigi dalam keadaan kering pada wadah yang terbuka. Nah, apakah sudah menyimpan dalam keadaan kering dan wadah yang terbuka? Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Karena ini juga mencegah, karena ini juga bisa menyebabkan ini ya kak, apa namanya tuh berjamur gitu ya sikat gigi. Kalau kita kan basah lembab gitu ya, apalagi di kamar mandi, kalau kita nyimpannya di mana aja bisa menyebabkan lembab atau jamur kayak gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan materinya gitu. Apakah kakak ada yang ingin ditanyakan nggak terhadap pemeliharaan kesehatan gigi atau cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa? Kenapa pasta giginya harus yang mengandung fluor? Oke, mungkin kenapa kakak bertanya harus mengandung fluor? Karena kan kita dalam pasta gigi itu kan fluor itu mencegah untuk gigi berlubang gitu ya. Maka dari itu kita harus pasta giginya mengandung fluor. Tapi kakak di rumah pasta giginya merek apa? Nah, itu juga udah mengandung fluor. Misalnya kakak sebenarnya tuh balik lagi ke kebutuhannya masing-masing gitu ya kak. Misalnya kakak keluhan giginya sensitif, nah misalnya aku rekomenin buat pakai Sensodyne kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Oke, cukup. Mungkin cukup ya pertanyaan dan materi dari saya. Mungkin di sini saya mau sedikit rangkum gitu ya mengenai cara menyikat gigi. Nah, tadi itu kan ada tujuan menyikat gigi untuk membersihkan plak dan sisa makanan. Nah, agar gigi kita tetap bersih. Dan juga ada manfaat menyikat gigi. Yang pertama ada mencegah gigi berlubang, lalu ada menghindari bau mulut, senyum agar tetap sehat, dan juga membersihkan plak dan sisa makanan. Nah, di sini tadi aku menyebutin ada tips dalam menyikat gigi. Yang pertama ada memilih sikat gigi sesuai dengan ukuran. Yang kedua ada memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, yang ketiga ada pasta giginya tidak boleh, sikat giginya tidak boleh memakai bersama kakak dan adik, dan juga memilih waktu yang tepat setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya ke depannya kakak bisa lebih diterapkan gitu ya cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa, dan juga waktunya gitu ya kak. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. Oke, sekian, terima kasih ya kak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Di sini aku punya brosur cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin ini bisa jadi simpanan buat kakak di rumah ya. Oke, ya.